Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan orang tua kita, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buton Selatan periode 2020-2024, Bapak Dr. Andus Haji Mukhtar SPDI bersama Ibu. Yang kami hormati Bapak Kepala Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buton Selatan. Yang kami hormati Kepala Seksi Bimas Islam. Yang kami hormati Kepala Penyelenggara Haji dan Umrah, yang kami hormati pula dan kami ucapkan selamat datang Bapak Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buton Tengah bersama Ibu. Yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, kepala madrasah baik negeri maupun swasta. Yang kami hormati Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Buton Selatan beserta seluruh jajarannya, hadirin wal hadirat, para aparatur sipil negara Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buton Selatan yang sama berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka melaksanakan dua agenda penting. Kami ucapkan selamat datang kepada pimpinan BSI cabang Bau. Selamat datang. Kami lanjutkan. Pada hari ini kita melaksanakan dua agenda penting, yaitu kita melaksanakan Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia yang ke-79. Kemudian kita lanjutkan dengan pelepasan Purna Bakti orang tua kita, senior kita, sesepuh kita, Bapak Dr. Andus Haji Mukhtar SPDI bersama Ibu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi juga baru saja kita serahkan penghargaan kepada aparatur sipil negara Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buton Selatan dalam merupakan salah satu bentuk apresiasi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buton Selatan kepada para aparatur sipil negara yang memiliki dedikasi tinggi, yang memiliki prestasi dan hal-hal unik lainnya yang kemudian pantas bagi kita untuk kita memberikan apresiasi. Hal ini dilakukan agar kinerja kita di masa-masa yang mendatang dapat terpacu melalui penghargaan-penghargaan seperti ini. Ini adalah sebuah tradisi harus kita lestarikan dan harus kita lanjutkan di masa-masa yang akan datang. Peringatan Hari Amal Bakti juga ini adalah sebuah refleksi, adalah sebuah momentum untuk kita lakukan evaluasi bagi kinerja kita 1 tahun yang lalu, sekaligus merencanakan apa yang akan kita laksanakan di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu saya mengajak kepada kita semua, mari kita jadikan momentum Hari Amal Bakti kita pada kesempatan hari ini sebagai sarana untuk kemudian meningkatkan semangat dan kinerja kita untuk melaksanakan kerja-kerja keagamaan, kerja-kerja sosial kemasyarakatan sesuai dengan tugas dan fungsi kita masing-masing. Selanjutnya agenda kita yang kedua adalah pelepasan Bapak Dr. Andus Haji Mukhtar SPDI, orang tua kita. Jujur menyebut sebuah kata pelepasan, menyebut sebuah kata perpisahan
adalah hal yang tidak pernah menyenangkan bagi kita. Menyebut kata perpisahan dan pelepasan itu adalah hal yang menyakitkan bagi kita. Namun setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Ini merupakan satu sunatullah yang memang kita harus jalani. Beliau setelah lebih dari 30 tahun mengabdi kepada bangsa dan negara. Pertanggal 31 Desember kemarin mengakhiri masa jabatannya sebagai aparatur sipil negara. Kita berdoa mudah-mudahan kita semua dapat juga melalui masa pensiun sebagaimana yang dialami oleh Bapak Dr. Anus Haji Mukhtar. Mudah-mudahan kita semua diberikan umur panjang, kesehatan, sehingga kita dapat melalui momen seperti yang dilalui oleh beliau. Juga kita doakan beliau semoga tetap diberikan kesehatan, diberikan umur panjang agar dapat membina, membimbing kami, termasuk kita semua aparatur sipil negara, Kementerian Agama. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, berbicara kenangan dengan beliau, berbicara perjalanan kami dengan beliau, barangkali kami dan Pak Isman adalah orang yang paling lama bersama-sama dengan beliau. Paling lama, termasuk Ibu Nur Hayati, kami bertiga, satu kantor. Tentu pahit manis perjalanan mengelola birokrasi di Kementerian Agama sudah kami lalui bersama Bapak Ibu sekalian. Saya berpisah dengan beliau secara administratif, yaitu pada tahun 2018. Ada sebuah pesan ketika beliau menyampaikan bahwa saya mendapatkan kabar bahwa akan segera dimutasi ke Buton Selatan. Pada waktu itu saya bersama Pak Kepala Kantor Senior, bersama Ibu Nur Hayati. Beliau berpesan kepada saya, pergilah ke Buton Selatan, ke kampung halamanmu. Tugas saya sudah selesai untuk membimbing Anda di sini di Kabupaten Buton. Saya menyampaikan bahwa ini momentum yang kedua diajak pindah ke luar Kabupaten Buton. Momentum pertama, Bapak Ibu sekalian, saya diajak oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bau-Bau, yaitu Pak yang terhormat Bapak Haji Dirisa. Tapi pada waktu itu, karena saking lekatnya kami dengan Bapak Kepala Kantor ini, padahal kalau secara hitung-hitungan tawarannya itu sangat menggiurkan. Siapa yang tidak mau bertugas di Kota Bau-Bau? Sementara kami harus pulang balik dari Batauga menuju Pasar Wajo. Apa yang membuat saya bertahan pada waktu itu? Karena kepribadian beliau lah yang kemudian mengayomi kami, memberikan kami yang terbaik, memberikan kami nasihat-nasihat dan petua lebih dari apa yang kami dapatkan di antara pejabat-pejabat yang lain. Kami mendampingi beliau sejak masih jadi kepala subbagian tata usaha sampai menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buton. Dan untuk kedua kalinya kami bertemu dalam satu kantor di kantor Kementerian Agama Kabupaten Buton Selatan. Ini merupakan satu pertanda bahwa keberadaan beliau, keberadaan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buton Selatan, Bapak Haji Mukhtar, adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kita semua. Perhatian beliau terhadap aparatur sipil negara yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Buton Selatan, saya kira tidak perlu kita ragukan lagi. Saya kira Bapak Ibu sekalian, bohong kalau ada yang menyatakan bahwa Bapak Haji Mukhtar itu bukan orang yang baik. Saya berani menggaransi hal itu. Saya berani menggaransi. Beliau sepintas kita lihat seperti sosok yang menyeramkan, menakutkan. Tapi ketika kita sudah bergaul dengan beliau, itulah yang seperti yang saya sampaikan pada testimoni tadi, bahwa beliau ini
bisa menjadi sosok yang tegas sekaligus ramah pada satu waktu. Tegas dalam arti bahwa beliau ini kemudian ketika mengambil kebijakan, apalagi yang merugikan, yang merugikan kita, ada kebijakan yang merugikan kita, apapun yang terjadi, beliau berada di tempat yang terdepan untuk membela kita semua. Termasuk Bapak Ibu sekalian, perjuangan kelulusan pegawai kategori 2, pengurusan kepegawaian kategori 2, beliau adalah salah satu pejuang yang luar biasa. Perjuangan apalagi yang menjadi legasi beliau, yaitu pembangunan kantor KUA SBSN di Kabupaten Buton. Ditinggal oleh beliau, tinggal 2 KUA yang tidak SBSN. Sayang sekali beliau masuk di sini sudah masa-masa akhir, sehingga kita hanya bisa dapat sampel lawa untuk tambahan SBSN. Saya yakin kalau seandainya beliau diberi kesempatan tugas lebih lama, 7 kecamatan Kabupaten Buton Selatan, beliau akan berhasil untuk membangun kantor dengan standar SBSN. Itu adalah legasi beliau, itu adalah prestasi beliau yang barangkali hari ini tidak bisa kita lupakan. Bapak Ibu sekalian, dalam keseharian dan dalam aktivitas kita dengan Bapak Kepala Kantor, tentu ada yang namanya pasan, ada namanya surut. Tidak selamanya dalam perjalanan kita, bahkan kepada orang tua kita saja di rumah, tidak selamanya kita tenang-tenang saja, diam-diam saja. Kadang kita dimarahi Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak usah heran kalau seandainya Bapak Kepala Kantor itu marah pada kita. Karena marahnya beliau itu adalah bukan marah untuk membenci, tapi marah untuk membina kita semua. Bukan marah untuk membenci kita, bukan marah untuk menyiksa kita. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya umpamakan hubungan kita dengan Bapak Kepala Kantor ini, Kepala Kantor senior ini adalah sebagaimana air laut, kadang pasang, kadang pula surut. Tapi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa sekalipun ribuan kali, jutaan kali air laut pasang dan surut, air laut tidak pernah berubah rasa. Tetaplah seperti itu. Begitu pula perasaan kita, perasaan kami semua kepada Bapak Haji Muhtar SPDI dan Ibu yang telah sekian puluh tahun membina kami di Kementerian Agama. Pasang dan surut adalah hal yang biasa. Namun perasaan kita semua masih tetap sama. Beliau tetap menyayangi kita dan kita tetap menghargai beliau selaku orang tua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, oleh karena itu melalui kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buton Selatan periode tahun 2020-2024 atas segala dedikasi, atas segala perhatian dan bimbingan kepada kami. Jujur saja, saya punya satu pengalaman pribadi yang tidak pernah saya lupakan, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah momentum ketika saya melangsungkan perkawinan di Bumbana bersama istri saya. Pada waktu itu yang namanya menikah di daerah orang, tak satu pun keluarga yang kita lihat, hanya keluarga inti yang bisa kita tatap. Tidak ada informasi bahwa beliau akan datang. Di saat kebingungan saya menerima tamu, ini siapa orangnya, ya Allah, siapa? Tiba-tiba beliau muncul bersama Pak Anja, bersama Pak Kabar. Itu adalah hal yang saya tidak bisa lupakan, Bapak Ibu sekalian. Hal yang saya tidak bisa lupakan. Artinya bahwa beliau menganggap kami ini, menganggap kita pegawai ini adalah sebagai anaknya. Kemudian momentum yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ketika sebelum menjelang pensiun orang tua saya, sempat bertemu dengan beliau dan mengajak saya berbincang dengan beliau, Pak Kepala Kantor. Bahkan dia tolong untuk titip anak saya.
Saya sudah tua Pak Kandim, tolong titip anak saya. Beliau tidak meminta untuk saya diberikan jabatan. Beliau tidak pernah meminta untuk saya diberikan posisi-posisi strategis lainnya. Tapi beliau meminta agar saya dibina, agar kami dibimbing selayaknya membimbing anaknya. Ternyata 2 bulan kemudian orang tua kami meninggalkan kami. Dan orang kantor pertama yang datang menjenguk kami adalah beliau, adalah Bapak Haji Muhtar. Sebelum teman-teman lain datang menjenguk kami. Ini merupakan satu bukti bahwa Bapak Ibu sekalian, beliau ini selalu ada bagi kita baik suka maupun duka. Beliau tidak memilih apakah kita dalam keadaan senang atau susah. Beliau tetap berada bersama-sama kita. Oleh karena itu pada kesempatan hari ini, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Haji Muhtar dan Ibu beserta keluarga atas segala kebaikan, atas segala jeripaya, atas segala binaan bagi kami aparatur sipil negara di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Selatan. Mudah-mudahan kita doakan beliau diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, dan diberikan waktu untuk kita kembali silaturahmi di masa-masa yang akan datang. Terima kasih, itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya atas nama keluarga besar kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Selatan, selaku pelaksana tugas kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Selatan, memohon maaf yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Ibu sekalian, pada Bapak Haji Muhtar bersama Ibu. Apabila dalam interaksi kita, apabila dalam melaksanakan tugas kita, ada hal-hal yang barangkali kurang berkenan di hati. Oleh karena itu pada kesempatan hari ini kami menghaturkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Seraya terus mendoakan kebaikan kepada Bapak bersama keluarga, dan kami berharap kita dapat berjumpa, kita dapat bertemu di hari-hari mendatang dalam keadaan yang bahagia. Terima kasih Pak Kandim. Maafkan kami anak-anakmu yang barangkali banyak menyusahkan Bapak selama ini. Maafkan kami Pak. Sekian dan terima kasih. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin teman-teman sekalian, acara selanjutnya pesan dan kesan dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Senior pada Bapak Dr. Haji Muhtar, Sarjana Pendidikan Islam, dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat dan kami muliakan pelaksana tugas kepala kantor doakan mudah-mudahan Haji Ilham Guru bisa melaksanakan tugas ini. Amin. Yang terhormat, terima kasih Pak Kepala Desi atas perkenan dan
Yang terhormat para kepala seksi dan penyelenggara acara sekenis kasih Islam kali hebat dia sudah ada akun Pak, para kasih penyelenggara yang terhormat mantan pacar dan tercinta, yang terhormat para kepala madrasah bersama ibu, para bersama ibu hadirin undangan yang saya hormati, terkhusus kepada Pak Ramaudi. Pertama, sebenarnya pelaksana tugas itu sama dengan pejabat, bukan. Hari ini perlu saya tunjukkan, aku seperti jabatan presiden di sana, tapi tanggung jawab saya sudah serahkan. Saya berharap kalau apa itu semua membuat saya adalah sendiri, kita bersama yang kita harus lebih baik di masa-masa ini. Tugas menjalankan adalah sekali lagi saya perlu demikian sesuai peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2016. Pelaksana tugas itu sebetulnya hanya istilah dan istilah administrasi. Kalau di kalangan politik itu adalah pejabat. Karena itu sekali lagi saya selaku orang tua kalian, saya mempertegas seluruh tanggung jawab, baik yang menyangkut soal administrasi, soal penentuan pejabat, itu sudah menjadi tanggung jawab. Karena itu jangan kadang-kadang orang itu bicara dalam soal PLT, jangan lihat ilhamnya. Malah kalau tidak perlu. Karena itu orangnya jadi adalah amanat menteri agama dan tidak boleh ada seorang pun yang menganggap jadi PLT. Ini saya pikir harus dijelaskan. Yang kedua yang perlu saya sampaikan, saya tadi di Sarapa Kanwil. Selamat bergabung Pak Kanwil. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Kanwil. Tadi ada testimoni. Sebenarnya halo, Assalamualaikum Pak Kanwil. Saya tinggal menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dulu tertawa pakai selanjutnya, saya sebenarnya tadi menunggu testimoni bahwa sesungguhnya kepala kantor Kementerian Agama itu hanya keras. Tapi saya yakin karena testimoninya itu adalah maka saya bersyukur sudah memaafkan saya. Karena terima kasih atas perhatian. Ada sekali. Yang ketiga,
Yang ketiga yang perlu saya sampaikan, saya memang selama menjadi kepala kantor itu tidak pernah saya lemah, selalu keras. Kenapa ini penting saya perlu lihat? Coba Anda baca bagaimana pola kepemimpinan para khalifah. Kemarin saya sampaikan. Di antara salah satu pendapat yang sering hari ini saya pegang adalah pendapat Sayyidina Umar. Suatu Sayyidina Umar itu memimpin, masyarakat Arab itu protes kepada Sayyidina Umar karena Sayyidina Umar itu salah satu sahabat yang dianggap tidak ditunjuk dan tidak dipilih. Apa bahasanya orang Arab waktu itu? Wahai Sayyidina Umar, kami tidak suka dengan kamu dipilih Bapak, karena katanya terlalu kasar, terlalu keras kepada Umar. Apa jawabannya Sayyidina Umar? Dia menjawab, saya lunak, tidak mau menerapkan dalam kepemimpinan saya, karena itu saya takut kepada Tuhan. Saya ubah jawaban. Kenapa saya harus keras? Berarti katanya kalau saya lunak membiarkan kepada Nabi itu untuk berbuat salah dan zalim terhadap Tuhan. Karena itu pola kepemimpinan itu. Kita tidak boleh juga dan tidak boleh juga keras terus. Karena ketika orang salah itu harus kita mampu memberikan pembelajaran yang benar. Bahwa sesungguhnya yang benar itu harus kita katakan benar, dan yang salah juga itu harus kita katakan. Karena itu pola saya. Karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini, kalau pola yang saya terapkan hari ini adalah mungkin tidak relevan dengan apa yang saya miliki hari ini, maka itu pola kepemimpinan yang harus saya laksanakan. Karena itu ada satu konsep yang saya miliki. Karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mohon. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya pernah juga menjadi kepala Bapak Ibu. 1994 itu saya pernah menjadi guru. Kemudian saya menjadi kepala sekolah. Saya juga pernah menjadi kepala seksi pendidikan agama Islam. Dan terakhir saya menjadi ketua PU dan menjadi kepala kantor Kabupaten Kutai. Sewaktu saya menjadi PNS itu, seluruh teman-temanku jadi kurang setuju. Nah, saya seorang jurusan matematika itu mau bikin apa di sini? Teman-teman saya memang hari ini sudah jadi kepala dinas. Tapi ternyata dalam politik karir itu adalah kuncinya bukan soal di mana kita berada. Konsepnya kita harus memiliki gagasan. Harus ada gagasan-gagasan yang harus kita berikan untuk Indonesia. Karena itu gagasan juga tidak harus ada aksi-aksi yang harus kita lakukan. Karena itu saya harapkan kepada Bapak Ibu, di samping ada gagasan, kemudian kita aplikasikan jangan cuma bicara. Tidak juga cukup dengan hanya mengaplikasikan untuk memberikan perhatian kepada masyarakat, tetapi yang terpenting itu adalah akhlak dan sifat. Ini yang saya tuntut. Karena itu kepada Bapak Ibu semua, saya perlu menyampaikan. Tadi Pak Pelaksana Tugas Kepala Kantor sudah menyampaikan. Ini saya sudah kenal. Masih kecilnya dengan bapaknya, karena bapaknya itu juga sering sama-sama mendesaki saya. Jadi pilihan ini berdasarkan kejadian-kejadian. Bukan hanya saya termasuk kepala kantor wilayah Kementerian Provinsi Sulawesi. Ada. Kalau membeda-bedakan, kajian itu harus seperti itu, karena itu untuk kepentingan Kementerian Agama kita selesaikan. Karena itu kepada teman-teman, saya perlu diingatkan, hanya saya minta satu saja kepada kepala kantor Kementerian wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi. Saya mungkin tidak ikhlas kalau Bapak memberikan orang lain tidak berputus. Karena tidak ada
saya sampaikan sama Kamil, saya ini tidak pernah meminta kepada Bapak. Baru kali ini saya minta. Biar keputusan selatan itu tidak pernah saya minta. Kalau saya minta begini berbeda. Kemudian beliau itu adalah suka dan duka. Bapak Ibu semua ini kan baru kenal hari ini. Kalau saya dan beliau itu satu perjuangan, baik itu di organisasi umum maupun di lembaga kementerian. Karena itu sekali lagi saya ingatkan kepada kita semua, mari kita berhubungan baik. Sekali lagi, saya walaupun ada di luar, saya tidak mungkin akan biarkan kamu orang. Makanya tadi susah saya belum menyerahkan itu sama dengan saya. Makanya saya selalu jadi. Karena itu terima kasih Pak Isman, Pak Sabar, Pak Nurhayati, Pak Pelatih dan Ibu, diwakili Ibu dari membantu Ibu dalam saya dari keluarga menyampaikan terima kasih atas dukungan semua, para kepala madrasah, para takwa. Saya menyadari pasti banyak kekurangan apa yang saya lakukan, tidak mungkin sempurna apa yang saya sampaikan. Karena itu kepada Bapak Ibu semua, Kementerian Agama ini dalam kita semua. Ukuran Kementerian Agama itu berhasil itu bukan dari soal gagasan seperti yang saya sampaikan, tetapi sekali-sekali tengok di masyarakat. Kalau kualitas umat beragama itu, cara ibadahnya bagus dari di masjid dan sebagainya itu ukuran Kementerian Agama berhasil. Kalau di sekitar kita masih banyak orang yang tidak berzakat, orang tidak pergi di masjid, itu Kementerian Agama juga. Salah satu visi Kementerian Agama itu meningkatkan kualitas pemahaman umat. Makanya saya bilang kepada kepala seksi, jangan lagi kepala kantornya itu disibukkan dengan kegiatan-kegiatan administrasi. Nah, tugasnya dia bagaimana menggairahkan hidup umat beragama itu menjadi baik. Karena itu sekali lagi saya ingatkan kepada kita, kunci yang pertama itu adalah kita harus menjadi teladan. Jangan kita suruh orang pergi di sembahyang di masjid kalau kamu sendiri tidak pernah pergi di masjid. Ini kan repot. Anda pergi mengaji, benahi majelis taklim kamu sendiri tidak pernah. Hari-hari besar Kementerian Agama, hari-hari besar Islam tidak pernah kamu hadir. Bagaimana umat lain? Karena itu sekali lagi harapan Pak Menteri kita itu, ini sengaja makanya ditambah. Kalau azan itu sudah berkumandang, tinggalkan semua pekerjaan, semua menuju ke masjid. Ini penyampaian langsung. Dan ini kewajiban kita untuk mentaati itu, bukan hanya karena perintah Menteri Agama, tapi ini kewajiban kita sebagai umat Islam. Karena itu sekali lagi saya minta tengok-tengok itu masyarakat. Tidak usah terlalu banyak program-program yang lain. Kalau banyak orang di masjid yang masih mencuri sendal, orang yang minum minuman keras, gagal itu Kementerian Agama. Tidak ada gunanya. Karena rohnya para pendiri-pendiri Kementerian Agama itu adalah meningkatkan kualitas pemahaman umat beragama. Jangan sampai ini negara mencampuri urusan kepentingan agama. Maka inilah lahir Kementerian Agama sebagai solusi atas piagam Jakarta. Karena itu orang kita Kementerian Agama itu langsung paham tugas-tugas yang penting yang harus kita lakukan. Sekali lagi harapan saya semua khususnya kepada kepala kantor urusan agama. Kalau Kementerian Agama itu mau bersih, harus jaga diri dari uang. Memang semua hidup itu harus dengan uang, tapi tidak segalanya. Tapi segala-galanya juga itu bisa diatur dengan uang. Karena itu uang yang kita harapkan itu adalah uang yang berkah. Kita bekerja, uang itu datang dengan cara-cara yang baik, tidak dengan cara-cara merekayasa ataupun membuat sesuatu yang sifatnya jangan sampai menodai
lembaga Kementerian Agama. Ini harapan dari Pak Menteri. Hentikan hal-hal, jangan berikan kepada kepala kantor yang bukan haknya. Itu kata Pak Menteri. Pak Menteri juga bilang jangan haknya berikan kepada Pak Menteri kalau bukan haknya Pak Menteri. Kepala kantor juga jangan berikan kalau bukan kepada hak. Karena ini sekali lagi tantangan Kementerian Agama ke depan itu semakin berat. Mulai dari diri kita sendiri, mulai membenahi diri kita sendiri. Karena itu sekali lagi ini mohon diperhatikan dengan sebaik-baik. Terakhir yang perlu saya sampaikan, nanti kita dengar sambutannya Pak Kanwil selaku orang tua kita. Saya titip pesan kepada para P3K, baik itu yang baru selesai. Saya juga bersyukur, berdoa. Pas saya menyelesaikan tugas ini Bapak Ibu, dengan kebijakan pemerintah, Bapak Ibu bisa terangkat dengan sebaik-baiknya. Karena itu saya minta kepada para kepala kantor, urusan agama, kepala madrasah, jangan lagi menyelesaikan atau membuat SK-SK selama kebijakan. Karena Undang-Undang 8 2024 itu fungsi dan tugas pemerintah itu menyelesaikan orang-orang yang sudah berjasa. Jangan sampai kau korbankan orang-orang yang sudah berjasa karena soal nepotisme dan sebagainya. Jadi harapan akan kerja tegas, tidak boleh main-main dalam melaksanakan tugas. Kita harus menjadi teladan apapun dimanapun kita berada. Sekali lagi, saya sebelum saya tutup sambutan ini, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, terutama Pak Alamaudi. Saya sengaja, kalau Alamaudi ini saya masih murah, kadang-kadang saya sengaja itu kalau Alamaudi dia datang saya marah duluan. Saya bilang habis dulu rokok, tapi dia ini biar saya marah dia datang. Tapi saya anggap orang ini yang luar biasa. Dia dimarahi, tapi satu pun dia mengeluh nanti terakhir ini saya dengar Pak Kadip saya dengar kasihan dia mengabdi di. Tapi saya bilang saya punya masa jabatan tinggal 2 hari. Nanti 2 hari baru mengeluh. Tapi saya yakin kalau Pak Alamaudi itu, insya Allah kalau dia ikhlas Tuhan akan dia membukakan. Yang kedua, ucapan terima kasih kepada kepala madrasah. Hanya saya perlu ingatkan, kalau kita mau ingin berubah di madrasah, jangan bermain di tingkat-tingkat mau aman saja. Harus berani berbuat, harus ada inovasi. Tidak boleh ketinggalan. Daerah ini tidak mungkin dibangun oleh orang lain kalau bukan kita sendiri. Karena itu saya minta kepada kepala madrasah, coba ada inovasi-inovasi. Kegiatan-kegiatan itu diaktifkan supaya ke depan itu lebih. Karena itu sekali lagi termasuk para kawa itu banyak masalah, dokumen tanah, wakaf dan sebagainya, dokumen banyak hal. Karena itu sekali lagi saya minta, walaupun ini mungkin saya terakhir saya meminta kepada Bapak Ibu, data itu harus bentuk. Karena orang bisa melaksanakan kebijakan itu kalau datanya benar. Kalau salah itu menjadi salah kita semua dan akibatnya salah mengambil kebijakan. Karena itu sekali lagi tugas-tugas data ini penting untuk kita selesaikan. Saya kira ini yang penting yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Saya yakin walaupun saya tidak meminta untuk dimaafkan dari pernyataan-pernyataan itu, saya juga sudah meminta. Kita tidak menyadari. Saya termasuk hari ini kadang-kadang sudah mulai merenung. Sesungguhnya masa pengabdian semakin kita mengalami itu semakin enak. Kadang-kadang lupa diri ternyata kita ini sudah dekat dengan kematian. Karena itu hari ini saya dalam masa besok mungkin Bapak Ibu semua. Tapi yang terpenting pada diri kita adalah bagaimana cara mempersiapkan diri kita menghadapi hal terakhir yang menjadi penting antara kita selamat
ataupun tidak. Karena itu sekali lagi, mari kita selalu saling mendoakan, saling memaafkan. Saya bisa melaksanakan masa bakti ini dengan tenang dan dalam keadaan sehat. Bapak Ibu juga saya mendoakan mudah-mudahan dalam pelaksanaan tugas Allah selalu memberkati dan meridhoi kita semua. Pada pelaksanaan tugas, terima kasih atas acara ini, mudah-mudahan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Pak Kakanwil, terima kasih Pak Kakanwil. Mohon maaf sekali lagi saya seluruh keluarga besar Kementerian Agama menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas kepercayaan Pak Haji Ilham selaku pelaksana tugas. Mudah-mudahan Pak Kamil selalu diberi kekuatan, kesehatan dalam melaksanakan tugas ini. Terima kasih Pak Kamil, mohon nasihat dan petunjuknya, dan saya akhiri wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara, selamat bergabung Pak di acara Ramah Tamah hari ini. Baik, izin Pak Kamil, selanjutnya sambutan dan arahan dari Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Bapak Haji Muhammad Saleh. Dengan hormat kami persilakan. Dengar? Iya. Sudah dengar? Sudah ya? Oke. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la ilaha illallah wa segala sesuatu yang Muhammad wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya, sama-sama kita ta'zimi, kita hormati, kita muliakan orang tua kita, senior kita, rekan kita, Al-Mukarram Kiai Haji bersama ibu yang saya hormati pelaksana tugas rekan-rekan Kementerian Agama Kabupaten Bangka Selatan beserta seluruh jajaran pengawas, para pejabat sosial tertentu, baik yang ada di desa maupun yang usaha agama lingkup kantor dan agama Kabupaten Bangka Selatan, pengurus dan khususnya Bunda menyamar yang saya hormati, anggota dan wanita hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah wassalatu puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga di sore hari ini saya bersyukur dan berterima kasih bisa hadir secara virtual di jajaran di tengah-tengah keluarga besar ASN Kementerian Agama Kabupaten Bangka Selatan dalam suasana
memperingati Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-79 sekaligus ramah tamah yang menurut saya juga mungkin pelepasan secara resmi pada senior kita, karena kita orang tua kita Pak Haji Mutar sama Ibu. Oleh karena itu sekali lagi ucapan terima kasih pada keluarga besar, sahabat-sahabat, teman-teman yang ada di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kalimantan Selatan. Salam dari sejahtera dan kepada baginda Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya senior kita Pak Haji Mutar, saya sengaja sore ini saya minta Pak PLT untuk menyiapkan room untuk saya hadir, karena menurut saya susah dipisah dengan dua kabupaten yang ada di Sumatera ini, yakni Kabupaten Buton Selatan dan Buton Utara. Buton Selatan adalah kantor pertama ya saya coba untuk mematangkan diri. Setelah mulai matang, diuji coba di Kabupaten Utara, dan ternyata dua kabupaten ini memiliki hikmah yang sangat besar dalam perjalanan karir saya di Kementerian Agama, sehingga tidak terasa juga hari ini saya memasuki usia ke-2 tahun diberi amanah selaku Kanwil Kementerian Agama di Provinsi Sulawesi Tenggara. Oleh karena itu kita saling mendoakan, saling menguatkan, khususnya Pak senior kita Pak Haji Mutar secara kedinasan bolehlah beliau pensiun, tapi secara persahabatan, hubungan adik dan kakak, orang tua dan anak tidak ada batasannya. Oleh karena itu saya minta di jajaran ASN di Kementerian Agama Kabupaten Buton Selatan, saya yakin tidak ada satupun ASN di Kepulauan Buton yang tidak mengenal orang tua kita Pak Mutar. Kita tidak ada hari ini, saya selalu mengatakan kepada seluruh jajaran ASN di Kementerian Agama, kita hari ini hanya hadir, kita lahir dan kita ada, itu karena hasil jasa perjuangan para pendahulu, para pendiri, para senior kita di institusi Kementerian Agama yang kita cintai. Oleh karena itu sekali lagi saya himbau dan saya ajak para seluruh jajaran ASN Kementerian Agama Buton Selatan untuk terus menghargai jasa para pendahulu, para pemimpin-pemimpin kita, karena sedikit banyak mereka telah memberikan kontribusi kepada kita semuanya selaku ASN di Kementerian Agama yang kita cintai ini. Maka di momentum Hari Amal Bakti ke-79 hari ini, sekaligus kita bisa merefleksikan perjalanan kita sebagai aparatur di Kementerian Agama, institusi yang ada label agamanya. Tidak semua institusi adalah label agama. Yang satu di Republik ini Kementerian Agama. Oleh karena itu ini semua jajaran agama khususnya di Buton Selatan untuk terus menggelorakan semangat sepakat dan hikmatnya. Oleh karena itu sekali lagi terima kasih pada seluruh jajaran ASN di Kementerian Agama. Saya cerah tidak ada hujan, yang mungkin ini berkahnya karomanya para kiai yang telah mendirikan institusi Kementerian Agama yang kita cintai. Yang berikut, Bapak Ibu semuanya, khususnya orang tua kita Haji Mutar bersama Ibu, kita saling mendoakan mudah-mudahan Pak Haji tetap diberi kekuatan dan kesehatan
untuk melanjutkan pengabdian yang lebih besar, yang lebih luas tengah-tengah masyarakat. Bahkan ini sudah tidak ada batasan wilayah untuk melakukan pengabdian. Kalau kemarin pengabdiannya hanya di Kabupaten Buton Selatan, maka hari ini saudara kita, orang kita, anak kita, Pak Haji Muta, bisa lebih luas untuk melakukan pengabdian pada umat di tengah di wilayah Kepulauan Buton, bisa ke Buton, bisa ke Bau-Bau, bisa ke Buton Tengah, bisa ke Buton Selatan, semakin luas untuk memberikan pengabdian. Dan sekali lagi saya minta Pak PLT, jasa para pendahulu jangan ada yang dilupakan. Oleh karena itu, seringlah menjalin komunikasi dan koordinasi pada siapapun, termasuk para pendahulu kita, karena capaian-capaian yang kita peroleh hari ini menurut saya itu juga kita peroleh karena wujud kerjasama dan sinergitas kita bersama, kolaborasi kita yang sama dalam pelaksanaan tugas-tugas ke depan. Dan selanjutnya pada ini sama pribadi dan keluarga juga selalu memohon doa dan harapan kepada keluarga besar ASN di Kementerian Agama Kabupaten Buton Selatan. Saya sering katakan saya tidak pernah meminta uang, saya hanya selalu meminta doa. Selalu semoga saya selalu beri kekuatan, tetap diberikan komitmen yang kuat untuk melaksanakan pengabdian di institusi yang kita cintai ini. Karena di Kementerian Agama ini untuk KKN itu cuma satu. Karena itu ini juga perlu dukungan moral, dukungan doa dari jajaran keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Buton Selatan yang saya cintai dan tidak bisa berharap, karena menurut saya dua kabupaten inilah yang mengantarkan saya bahwa ada tanda-tanda kekuasaan Tuhan di balik penugasan saya di Buton Selatan dan Buton Utara, bisa mengantarkan saya untuk menjadi orang yang dituakan di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara. Mereka kepada seluruh jajaran ASN Kementerian Agama di Buton Selatan untuk memberikan dukungan sepenuhnya kepada pelaksana tugas Kementerian Agama Kabupaten Buton Selatan, Pak Haji Ilham. Karena PLT itu saya ingin sampaikan kepada seluruh ASN Kementerian Agama, itu adalah perpanjangan tangan Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara. Oleh karena itu, untuk didukung dan ditopang dalam pelaksanaan tugasnya, persoalan batasan waktunya sampai kapan, insya Allah nanti sampai pelaksanaan asesmen dan sampai lahir kepala kantor Kementerian Agama yang definitif. Maka selagi belum ada kepala kantor definitif di Buton Selatan, maka tanggung jawab sehari-hari saya beri tugas kepada Pak Ilham untuk mengendalikan organisasi Kementerian Agama di Kabupaten Buton Selatan dengan tetap berkoordinasi dengan seluruh mitra-mitra yang ada di Kabupaten Buton Selatan, koordinasi dengan pemerintah daerah, organisasi keagamaan yang ada, mitra-mitra kita dalam rangka untuk pelaksanaan tugas-tugas di Kementerian Agama. Apalagi di Kementerian Agama tugas kita semakin kompleks, oleh karena itu tidak mungkin kita bisa kerja seorang diri. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Haji, Pak Senior, selamat jalan. Ibu Inaya, terima kasih, selamat jalan. Mudah-mudahan sukses dan sehat selalu. Dan kepada Pak Ilham dan Ibu PLT juga selamat melaksanakan tugas, dan yang lain selamat menopang dan mendukung untuk keberlangsungan melaksanakan tugas-tugas pengabdian kita di Kementerian Agama di Buton Selatan. Terima kasih. Adarallahu wa yakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kanwil. Kita mendoakan semoga Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara bersama keluarga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Amin.